Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul, bertemu di acara kita di kelas pendalaman Alkitab. Kita masih membahas tentang Lucifer. Sesi yang kedua malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami sedang mempersiapkan diri untuk kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan, belajar tentang Lucifer untuk sesi yang kedua. Berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak James yang akan menyampaikan paparannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja silakan Pak James. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan share filenya. Ya, malam hari ini kita akan mendengar bersama, saya akan sampaikan tentang Lucifer sesi kedua. Dalam sesi kedua ini ada 5 bagian yang disampaikan. Pertama, Lucifer bukan malaikat. Yang kedua, kekurangan Lucifer dan penyesatannya. Yang ketiga, Lucifer segambar dengan Allah. Dan yang kelima adalah keperkasaan Lucifer sebelum zaman anugerah. Yang bagian pertama ini, Lucifer bukan malaikat. Selama ini hampir semua orang mengatakan bahwa Lucifer adalah malaikat yang jatuh. Ini pengertian yang salah. Lucifer bukanlah malaikat. Salah satu indikasi bahwa Lucifer bukanlah malaikat adalah bahwa ia memiliki keadaan yang sempurna. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Lucifer berkeadaan tidak bercela. Dalam Yesaya 28 ayat 15 tertulis, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Lucifer tidak bisa dikatakan sebagai malaikat, sebab malaikat berarti utusan Allah. Kata malaikat itu kata malaikat itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah malach. Kata ini sejajar dengan kata angelos. Dalam teks Yunaninya, baik malach maupun angelos berarti utusan atau pesuruh, ambassador, angel, messenger. Oknum ini dinamai sebagai utusan, sebab tugas malaikat adalah utusan Allah. Dalam pikiran banyak orang bahwa Lucifer adalah malaikat, pengertian itu dipandang sudah sesuai dengan firman Tuhan atau berdasarkan Alkitab. Padahal tidak sama sekali. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 tertulis, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian ternyata Lucifer adalah makhluk yang diurapi oleh Allah. Dalam teks bahasa Indonesia tertulis, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Yesaya 28 ayat 14. Sudah sangat jelas bila Alkitab berbicara mengenai urapan, maka yang diurapi adalah seorang yang menjadikan penguasa atau raja. Itu berarti Lucifer pada mulanya ditabiskan sebagai penguasa atau penghulu. Itulah sebabnya ia secara tipologi disebut sebagai Raja Tirus. Di pihak lain, seperti yang disinggung di atas,
Nama bintang timur juga menunjukkan pemerintahan atau kekuasaan. Kemudian kata kuberikan tempatmu dalam teks aslinya memuat kata Nathan. Dalam terjemahan bebasnya adalah memberikan suatu tempat atau mengatur sebuah tempat. Lucifer tidak bisa digolongkan sebagai malaikat. Bisa dimengerti bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki Lucifer, maka ia berpotensi atau membuka peluang oknum ini menyeret malaikat-malaikat untuk menjadi pengikutnya. Dalam Yesaya 28 ayat 2 terdapat kata raja dalam teks bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah Nagid, yang berarti pangeran. Terjemahan bahasa Indonesia maleset. Barulah di ayat 12 sebutan raja dalam arti raja yang sebenarnya melek. Makhluk Lucifer ini ciptaan Tuhan yang memiliki keberadaan seperti Allah. Kesempurnaan menunjuk kepada kualitas Allah sendiri. Ada agenda Allah yang luar biasa atas makhluk ini sebenarnya. Tetapi agenda itu dibatalkannya sendiri, yaitu Lucifer sendiri ya, dalam Yesaya 28 ayat 17. Dapat ditemukan suatu pertimbangan bahwa Lucifer bukanlah malaikat. Ia adalah makhluk yang sangat istimewa. Ia memiliki nama khusus bintang timur putra fajar. Hayal ben Satar, ya. Dalam hal ini ada 3 anak terkemuka Allah Bapa. Pertama, anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang keluar dari Bapa. Kedua, bintang timur putra fajar. Dan yang ketiga adalah Adam. 2 anak Allah terakhir ini diciptakan oleh Tuhan Yesus, tetapi tentu rohnya berasal dari Bapa. Oknum Lucifer berani berhadapan dengan Tuhan Yesus untuk mencobai dia di padang gurun. Bahkan ia menawarkan diri untuk disembah. Matius 4 ayat 1-11, Markus 1 12-13, Lukas 4 1 sampai dengan 13. Dalam Injil Yohanes 8 kita temukan sebutan 2 Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama Bapa di sorga, yang kedua adalah oknum ini juga disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada kebenaran padanya. Kemudian bagian yang kedua, kecurangan Lucifer dan penyesatannya. Tuhan Yesus dalam tempat-tempat mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Hal ini tidak boleh dimengerti secara salah. Pembunuh sejak semula maksudnya adalah membunuh kehidupan manusia, yaitu Adam. Lucifer tidak diciptakan sebagai pembunuh, tetapi karena pilihannya, ia menjadi pemberontak, menjadi pembunuh manusia juga. Sama seperti Lucifer, terdapat juga malaikat yang keluar dari batas-batas kewenangan atau wilayah hidupnya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Kemudian upaya untuk menyamai Tuhan itulah yang dalam Yesaya 28 ayat 15 disebutkan sebagai didapati kecurangan. Weakness ya. Dia diciptakan untuk mengabdi, tetapi ternyata ia berdagang atau trading. Yesaya 28 ayat 16. Trading menunjuk tindakan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Lucifer tidak lagi mengabdi kepada Tuhan sesuai maksud dirinya diciptakan, tetapi sebaliknya berusaha mencari keuntungan sendiri dalam bentuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Yesaya 28 ayat 16. Tindakan Lucifer tersebut merupakan bentuk kesombongan yang ditentang oleh Allah. Dalam hal ini kita temukan sebenarnya maksud Tuhan menciptakan Lucifer dan para malaikat
adalah untuk melayani dirinya. Seseorang yang berusaha melakukan segala sesuatu bagi dirinya sendiri adalah seorang pemberontak. Allah menentang orang sombong. 1 Petrus 5 ayat 5. Dalam 2 Tawarikh 8 ayat 13 yaitu kata mawadah. Kata ini menunjuk di hari raya di mana bangsa Israel mengadakan hari rayanya bagi atau di hadapan Allah. Di sini Lucifer mau menduduki tempat yang diduduki oleh Allah. Lucifer bukan tidak memiliki tata. Allah telah menempatkannya di suatu posisi tertentu. Ia sudah memiliki tempat yang sama dengan tahtanya sendiri. Tentu dibawa kedaulatan dan kekuasaan tata Allah. Tetapi Lucifer mau menaikkan ke atas. Timbul pertanyaan, apakah Lucifer tidak di sorga pada waktu itu? Tentu pada waktu itu ia di sorga. Tetapi harus dipahami bahwa surga pun memiliki tingkatan. Maksudnya, naik ke langit adalah Lucifer menginginkan tempat atau kedudukan yang lebih tinggi. Lucifer mau menjadi kepala pemerintahan. Itulah sebabnya ia ingin menaikkan tahtanya. Lucifer juga menyeret malaikat untuk memberontak kepada Allah. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas 6. Dalam pemberontakannya Lucifer juga menyeret malaikat-malaikat lain untuk memberontak kepada Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa sepertiga malaikat terseret bersamanya. Dalam kitab Wahyu, ia dipersonifikasikan sebagai ular tua. Ia mengadakan kudeta di sorga, tetapi ia tidak dapat bertahan. Dia terusir dari sorga dan dibuang ke bumi. Wahyu 12 ayat 9. Akibat pemberontakannya Tuhan membuang oknum ini ke bumi. Yesaya 14 ayat 15, Yesaya 28 ayat 16 sampai 17, Lukas 10 ayat 18, Wahyu 12 ayat 9. Kemudian kita masuk ke Lucifer segambar dengan Allah. Dalam Yesaya 28 ayat 12 dinyatakan suatu pernyataan yang luar biasa, yaitu gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha indah. Kalimat ini mengindikasikan dengan sangat jelas bahwa Lucifer diciptakan segambar dengan Allah. Khotem menunjuk kepada tindakan mengakhiri atau menutup atau menyegel, ya, to close up, to make an end, especially to seal. Sedangkan kata taknib menunjuk kepada suatu pengukuran, suatu bentuk yang sudah sempurna. Jadi dua kata ini mengindikasikan bahwa Allah menciptakan Lucifer dalam bentuk yang sudah permanen, sempurna. Ia diciptakan sempurna seperti Allah Bapa, tentu tidak menyamai Allah Bapa. Perbedaannya dengan Adam adalah Adam bisa mengalami progresivitas atau pertumbuhan, sedangkan Lucifer tidak. Dengan penjelasan ini kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus pun sebenarnya sudah sempurna bersama dengan Allah Bapa sebelum berinkarnasi sebagai manusia. Ketika ia menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ia meninggalkan segala kemuliaan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Maka ia harus belajar menjadi taat dalam penderitaan. Ibrani 5 ayat 8. Dengan cara inilah ia dapat mengalahkan Lucifer. Ia menjadi corpus delicti, artinya dapat membuktikan kesalahan Lucifer. Dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa oknum yang dikatakan sebagai bintang timur ini memiliki niat dari diri sendiri atau kehendak dari hatinya untuk naik ke langit.
hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Ia berkehendak untuk duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ia hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer tidak bisa diperbaiki, bagaimanapun faktanya. Tidak ada keterangan dalam Alkitab bahwa ia bisa diperbaiki. Berbeda dengan manusia yang masih memiliki kesempatan dikembalikannya ke gambar Allah. Restitutio Magnis Dei, atau rancangan Allah semula. Oknum malaikat ini berniat hendak naik ke langit. Kata langit di sini adalah Samayim, yang diterjemahkan langit dalam bahasa Indonesia. Kata Samayim ini sebenarnya juga bisa diterjemahkan surga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa oknum makhluk surgawi yang jahat tersebut melakukan kudeta dalam surga, hendak mengambil alih tahta Allah, atau paling tidak hendak menyamai Tuhan. Padahal ciptaan Tuhan tidak mungkin dapat menyamakan diri dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Sepak terjang Lucifer menunjukkan keunggulannya. Kalau ia tidak diciptakan segambar dengan Allah, ia tidak bisa berbuat demikian. Kemudian hukuman atas Lucifer. Dengan kejatuhannya Lucifer kehilangan segala keindahan yang dimilikinya. Yesaya 28 ayat 17. Lucifer diciptakan dalam keadaan yang maha indah, tetapi ia merusak keindahannya sendiri. Dalam teks asli Alkitab, ia disebut sebagai oknum yang penuh hikmat, full of wisdom. Kata wisdom dalam bahasa Ibrania, hokmah. Ini berarti skillful, wisdom, wisely, cakap, berhikmat, dan bijaksana. Firman Tuhan mengatakan demi kecantikannya, ia menghancurkan hikmatnya. Yesaya 14 ayat 15 mencatat akibat kejatuhannya ia dibuang ke dalam dunia orang mati, diturunkan ke tempat paling dalam liang kubur. Yesaya 14 ayat 15 ini, liang kubur dalam teks aslinya adalah Bour, sedangkan paling dalam teks aslinya adalah Yerekah, yang artinya sangat ekstrim atau bagian paling ekstrim, extreme parts. Dalam Perjanjian Baru, kata sejajar dengan Yerekah adalah Tartarosas, ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Artinya gua-gua yang gelap. Kata Tartarus, terjemahan lengkapnya adalah Tartarosas, dan dari akar kata Tartarot, ya. Kata ini sebenarnya adalah kata kerja, berarti melemparkan ke dalam neraka. Kata jurang maut dalam Roma 10 ayat 7 dalam bahasa Inggris diterjemahkan the deep, lubang dalam. Tempat ini juga disinggung oleh Yudas dalam Yudas 6, yaitu tempat di mana dunia kekelaman abadi berada, yang sama dengan neraka. Berikut ini terdapat teks-teks yang memunculkan kata jurang maut. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kemudian di Wahyu 20 ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu. Dalam Wahyu 11 ayat 78 dan 20, Wahyu 20 ayat 3 terdapat kata-kata jurang maut yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan bottomless pit, jurang yang tidak berdasar. Inilah yang juga bisa menjadi tempat pembuangan Lucifer yang memberontak. Dan semua malaikat yang mengikutinya. Sangat besar kemungkinan dalam bahasa Ibrani tempat ini disebut sebagai Yerekah dan Bour. Hal dasar yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang adalah
Allah menciptakan waktu. Benda-benda penerang yang Allah ciptakan bukan hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga berfungsi menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Hal ini menunjukkan adanya realitas perjalanan waktu. Harus diingat bahwa sebelum Tuhan menciptakan matahari dan sarana penerang lainnya, Tuhan sudah menciptakan fakta terang. Itu Kejadian 1 ayat 3. Kalau Tuhan menaruh matahari, ternyata fungsi lain yang penting adalah menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan benda-benda terang untuk realitas adanya perjalanan waktu. Perjalanan waktu diadakan seiring dengan diciptakannya manusia, yaitu makhluk-makhluk yang memiliki keadaan kekal, tetapi juga fana. Kekal rohnya tetapi fisiknya bisa fana, yaitu bila tidak hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Dengan ketaatan manusia bisa membuktikan bahwa iblis bersalah. Sebab sebelum ada pribadi yang bisa taat, maka kesalahan iblis belum terbukti. Adamlah yang menerima mandat ini, mengalahkan iblis. Dari keadaan tidak berwaktu, iblis dimasukkan ke dalam keadaan yang berwaktu. Cara inilah yang dipakai Allah untuk membinasakan dan menghukum iblis dari surga yang tidak terikat waktu, dibawa ke dalam dunia yang ada dalam perjalanan waktu. Ini saya perlu ulangi, ini penting sekali Bapak Ibu. Dari keadaan tidak berwaktu di sorga, iblis dimasukkan ke dalam keadaan yang berwaktu di bumi ini. Cara inilah yang dipakai Allah untuk membinasakan dan menghukum iblis. Dari surga yang tidak terikat waktu dibawa ke dalam dunia yang ada dalam perjalanan waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih tegas bahwa diciptakannya perjalanan waktu adalah untuk membinasakan iblis dan mempersiapkan pengganti Lucifer yang jatuh, yaitu pejabat-pejabat yang akan memerintah kerajaan Bapa. Perjalanan waktu yang memiliki arti atau makna yang penting bagi Tuhan maupun manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Logisnya ada jangka waktu yang ditentukan Allah bagi manusia untuk membuktikan bahwa iblis bersalah. Kita tidak tahu berapa lama jarak antara makan buah yang dilarang tersebut sampai matanya terbuka menyadari ketelanjangan mereka. Nah, ini dalam Kejadian 3 ya, bagaimana peristiwa Hawa dan Adam itu memakan buah terlarang. Tentu saja penyesatan pikiran bisa terjadi melalui proses. Ini karena godaan dari iblis, Lucifer. Demikian pula dengan proses kejatuhan Adam. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya bahwa ia takut kalau pikiran orang percaya disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. 2 Korintus 11 ayat 2-4. Implikasinya bagi kita hari ini adalah bahwa perjalanan waktu seperti sebuah arena di mana kita diperhadapkan kepada lawan yang harus kita kalahkan atau ia yang mengalahkan kita. Peperangan itu merupakan sebuah kompetisi, persaingan antara Tuhan dan kuasa jahat. Peperangan itu dimulai dari pikiran. Siapa yang paling banyak mewarnai pikiran kita, dialah pemenangnya. Allah bukan tidak ingin manusia pertama tersebut mengerti apa yang baik dan jahat. Allah menghendaki agar manusia memiliki pengertian mengenai apa yang baik dan jahat. Jadi memiliki, ya, kalau mengerti tapi tidak memiliki itu beda. Jadi memiliki pengertian mengenai apa yang baik dan jahat dari Allah melalui proses perjalanan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Allah mengajar kebenaran selalu melalui proses yang bertahap. Kejatuhan manusia ke dalam dosa pada prinsipnya adalah karena Adam lebih mengisi pikirannya dengan suara yang bukan berasal dari Bapa. Inilah yang membawa diri manusia kepada dosa atas kemelesetan. Manusia tidak mampu mencapai standar kesucian yang Allah kehendaki.
Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir, keperkasaan Lucifer sebelum zaman anugerah. Sulit dibantah kenyataan bahwa sebelum zaman Tuhan Yesus tidak ada seorang tokoh pun yang bisa mengusir setan. Bangsa Israel memang tidak dapat dikutuk. Bangsa itu adalah pilihan Allah. Ia diproteksi secara hebat oleh Allah. Tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan setan dan roh-roh jahat. Daud dengan kecapinya tidak dapat mengalahkan setan dalam arti permanen. Dalam kitab Samuel 16 ayat 13, 18 ayat 10, ayat Samuel 19 ayat 9 dapat diperoleh dalam rohani bahwa iblis tidak terkalahkan sebelum Tuhan Yesus datang, bahkan oleh orang-orang salehnya di perjanjian lama. Sejak Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Itulah sebabnya dikatakan Allah untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Sebelum Tuhan Yesus datang dan menumpahkan darahnya, Allah seperti kurang berdaya menghadapi iblis. Atau Allah membiarkan iblis merajalela. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis masih bisa masuk keluar surga kediaman anak-anak Allah, yaitu para malaikat. Ayub 1 ayat 6. Memang ini adalah hal yang sukar dimengerti dan diterima, bahwa iblis masih bisa masuk surga setelah memberontak kepada Allah dalam kurun waktu yang panjang, yaitu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Entah berapa lama. Iblis hanya dapat ditundukkan oleh kuasa darah Yesus. Wahyu 12 ayat 7-12. Sejak kedatangan Tuhan Yesus dan karya salibnya selesai, maka iblis tidak lagi dapat tempat dalam surga. Iblis tidak dapat lagi hadir dalam persidangan anak-anak Allah di surga. Wahyu 12 ayat 8. Pada zaman perjanjian lama, mereka masih bisa mengharap Allah atau masih ada tempat di surga. Tetapi setelah ada penumpahan darah Yesus, tidak ada tempat lagi bagi mereka. Kolose 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 13, di situ dikatakan satu sosok yang digambarkan seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas. Ya, siapakah sosok ini? Bila dibandingkan dengan penglihatan Yohanes di Patmos, kita ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ciri-ciri sosok yang dilihat Daniel memiliki kesamaan dengan yang ditemui Yohanes. Sosok yang ditemui Yohanes adalah serupa anak manusia. Dan itu ada juga di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai dengan 15. Baik Daniel maupun Yohanes memiliki reaksi yang sama. Kedua-duanya juga dibangunkan dengan sentuhan tangan sosok itu. Sosok yang menjumpai Yohanes adalah Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Bukan tidak mungkin kalau yang menjumpai Daniel adalah pribadi Allah, anak tersebut juga. Kesan kurang berdaya Tuhan juga nampak dalam kenyataan bahwa semua orang mati sebelum zaman Yesus ada dalam cengkeraman iblis, kecuali Henok, Musa, dan Elia. Elia tidak mengalami kematian seperti yang lain. Kemudian dibawa ke Sheol atau Hades. Elia diangkat. Tuhan hidup-hidup. 2 Raja-Raja 2 ayat 1-11. Selain Elia, dua tokoh lain yang tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Yang pertama adalah Henok. Ia diangkat Tuhan sebab ia bergaul dengan Tuhan. Orang kedua adalah Musa. Dikatakan dalam Alkitab bahwa kubur Musa tidak ditemukan. Ulangan 34 ayat 6. Ya. Dan dikuburkannya dalam Ulangan 34 ayat 6, dan dikuburkan nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Ya. Jadi
tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Disyaratkan bahwa yang diangkat Tuhan untuk tidak turut mengambil proses kematian seperti manusia lain adalah tubuh kebangkitan Musa. Apalah artinya mayat untuk iblis? Rupanya iblis juga hendak memenjarakan Musa seperti semua orang mati lainnya. Tetapi Tuhan menentukan bahwa Musa tidak turun ke Sheol atau Hades. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, penyampaian bahan PA penalaran Alkitab malam hari ini, sesi kedua Lucifer. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James sudah menyampaikan paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sharing, silahkan di-unmute. Kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita malam hari ini. Ya. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang, masih tentang Lucifer untuk sesi yang ketiga ya. Kita semua ada 4 kali pertemuan, dan 2 minggu lagi kita masuk di sesi yang ketiga. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk pembelajaran kami malam hari ini Tuhan. Bagaimana kami belajar mengenai Lucifer, dan kami semakin banyak mengenal gairah dan spirit tentang Lucifer ini Tuhan, biar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami boleh belajar bagaimana kami menjadi manusia yang mengabdi kepada Tuhan saja, tidak mengikuti spirit dan gaya hidupnya Lucifer Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati kami semua yang malam hari ini hadir dan kami belajar kebenaran-Mu. Tuhan berikan hikmat supaya kami bisa terus mengembangkan rasio kami dan kami mengenakannya dalam hidup kami Tuhan. Dan karakter kami diubahkan, disempurnakan menjadi seperti putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati Pak James yang sudah menyampaikan paparannya, Kau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.